bahwasanya teman-teman semua dan Kakak sendiri ingin berkembang dan juga belajar bersama di sini. Baiklah, mungkin sebelum kita mulai lebih lanjut lagi pada kegiatannya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga memberikan manfaat. Dari teman-teman sendiri, mungkin ada bersedia untuk memimpin doa? Ya. Oke, baiklah, silakan. Baiklah, kalau kita memulai kegiatan ini, lebih baik kita berdoa. Ya, teman-teman, terima kasih ya. Perkenalkan di sini nama Kakak Rahma Fidela. Kalian bisa panggil Kakak Rahma atau Sofi. Nah, sebelum sini sudah ada yang tahu belum judul kita untuk kelompok ini apa? Belum. Baiklah, pada hari ini kita akan melakukan layanan konseling kelompok. Dan di mana ada yang tahu belum apa itu layanan konseling kelompok? Layanan konseling kelompok ini kita lakukan secara berkelompok dan di mana masing-masing dari teman-teman nantinya akan menceritakan masalah teman-teman semuanya dan kita akan menuntaskan secara bersama-sama ya. Kita lanjut lagi, Kakak ingin mengenal teman-teman semuanya ada di sini. Mungkin kalian bisa menenangkan dirinya satu-satu dan kemudian apa yang teman-teman harapkan dari sesi konseling ini. Terima kasih. Mungkin bisa dimulai dari arah mana dulu? Siapa mau duluan? Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan nama saya Ulia Siti, biasa dipanggil Halo. Apa ini harapan dari sesi konseling ini? Saya berharap dengan adanya sesi konseling ini kita bisa sama-sama menemukan jawaban dari masalah yang kita alami. Oke, terima kasih Allah. Baiklah, perkenalkan saya Sarah Tani, saya dipanggil Nala. Harapan saya dalam kelompok ini agar bisa menentukan masalah yang ada. Oke, terima kasih Tara. Tentunya Perkenalkan, nama saya Kak Emalin, biasa dipanggil Vera. Harapan saya
Sebenarnya karena apa kalau boleh tahu? Makasih ya sama-sama ya. Baiklah, selanjutnya yang siapa lagi? Tara. Oke, baik, silakan Tara. Ayo, tidak apa-apa. Saran saya juga sama seperti yang tadi. Ya. Saya dulu saat saya Oke. Terima kasih ya Tara. Selanjutnya ada Tika. Saya sama seperti yang tadi cenderung kalau Terima kasih Tika. Baiklah, dari apa yang telah teman-teman sampaikan cerita masing-masing itu sama-sama saya terkait dengan pendidikan seperti yang jadi rasakan ya, sama-sama kurangnya percaya diri dan juga insecure. Nah, jadi gimana perasaannya setelah mendengar jawaban dari cerita teman-teman tadi, apa yang kamu rasakan? merasa terima kasih. Nah, juga saya senang karena aku masih kayak saya merasa kalau ternyata saya bukan sendiri yang Terima kasih. Baiklah, jadi mungkin jadi bisa langsung saja menceritakan lebih dalam lagi terkait masalah yang dia rasakan ini. jadi saya itu kan biasanya kan membeli kayak di kelas atau di mana tuh kan biasanya tuh saling adu-adu Oke teman-teman, tadi yang sudah disampaikan oleh media terkait masalahnya kurangnya percaya diri dan juga menyampaikan pendapat. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang ingin memberikan masukan untuk pendapatnya masing-masing. Tidak apa-apa, dipersilakan. Mungkin bertanya kepada media. boleh diceritakan. Ayo, yuk. Oke. Tidak apa-apa, silakan saja. Ceritakan bagaimana agar dia bisa percaya diri. Mungkin tidak apa-apa agar ketika dia menyampaikan pendapat dia lebih berani, atau mungkin apa sih yang membuat dia sampai melakukan hal itu. Tidak apa-apa, kalian tanyakan dulu. Kita di sini saling terbuka ya, teman-teman semuanya bisa terbuka. Ayo. Apakah tidak ada nih? Oke, kita silakan. Samuel. sama dia kalau lagi ngerasain hal yang dia rasain tadi dan dia tuh merasa sendiri banget atau memang ada satu orang yang benar-benar dipercaya kalau kan ya tidak yang ada itu orang dua orang pasti kayak kadang kalau itu mungkin dia ada kesulitan lain kita kan kalau masih itu kan melihat dulu ya orang itu kira-kira begini ya misalnya dia lagi kayak dulu kan otomatis saya akan dulu kayak itu nanti kan tuh hilang sendiri di dalam saya jadi kebingungan orang lain jadi gitu kalau kamu nggak bisa itu nggak bisa dan saya kan itu ada yang mulai sebentar dari itu Oke, berarti itu lagi ada dia kalau temannya lagi nonton ya. Dengan nonton itu kira-kira bagaimana? Apa perasaan yang sudah dirasakan? saya itu jadi menghubungkan apa sih lah cerita di dulu istimewa kayak lupa gimana kalau pernah itu pikiran gitu ya cuma cuma kita saat itu hilang dulu Oke, ketika nonton film merasa pikiran itu hilang ya. Kemudian kembali lagi. Terus selanjutnya filmnya apa yang dilakukan?
cuman kayak saya tuh merasa dulu kayak dari orang tua itu yang terbaik, jadi saya tuh ikut-ikutnya. Pas saya sudah dewasa kayak mau masuk sekolah menengah itu saya tuh mulai kayak kayaknya aku mau dulu di sini atau gue kan ada selain dia juga hal yang gitu untuk saya tuh nggak dimulai sama jadi itu malah itu baru saya pasti kayak Sebentar juga. menurut dia apa makna dari misalnya dari pengalaman makna dari pengalaman itu kayak gimana yang dia rasakan dari pengalaman dia berubah atau pengalaman yang tidak pernah kalau menurut itu ada banyak nggak ada perbedaan. Dari itu saya sampai sekarang masih saya sampai sekarang masih bisa sekolah, masih bisa melakukan tugas sekarang. Itu juga seperti itu. Aku suatu itu dari sini saya orang tua saya masih belum memberikan juga saya walaupun memang itu keinginan saya, tapi mereka tuh benar-benar mengarahkan dan juga memberikan apa sih dukungan serta kayak apapun yang saya butuhkan tuh mereka kasih. Cuma itu kayak apa ya, mungkin saya dapat saya itu udah karena selain belajar jadi buat itu saya kira mungkin teman-teman di sini ada yang memberikan solusi kepada Delia agar dia bisa lebih percaya diri lagi dan untuk bisa lebih berani dalam menyampaikan pendapatnya. Tidak apa-apa, silakan. Oke, silakan. Menggunakan kehidupan kehidupan masing-masing. Kayak dia tadi kan masih diatur oleh orang tua. Nah, mungkin seperti berjalan kan dia sekarang kan sudah dewasa, mungkin dia bisa jadi dia memilih jalannya untuk kedepannya sendiri, mungkin tidak ada bantuan orang tua. Oke, terima kasih Cantika. Mungkin dari teman-teman lain ada yang memberikan pendapat atau solusi kepada Delia? Tidak apa-apa, persilakan. Ayo. Oke, tidak ada lagi. Untuk Delia sendiri, ketika hal itu terjadi, biasanya solusi yang kamu berikan untuk diri kamu itu apa? Oh iya ya. Selain itu, untuk meringankan hal terus kekuatan yang kamu miliki sekarang untuk kamu menghadapi masalah ini tuh apa yang membuat kamu kuat? Karena adanya kita keluarga, jadi kamu masih tetap bertahan. mungkin kembali ke konsep karena saya tuh menjadi maka walaupun kita tahu aku tuh bakal mulai dari mana, dari mereka atau dari saya sendiri, cuma saya tuh
dari apa yang telah teman-teman sampaikan cerita masing-masing itu sama-sama saya terkait dengan pendidikan seperti yang Delia rasakan ya, sama-sama kurangnya persen dia dan juga insecure. Nah, jadi Delia gimana perasaannya setelah mendengar jawaban dari cerita teman-teman tadi, apa yang kamu rasakan? Baiklah teman-teman, dari yang sudah saya ceritakan tadi, apakah teman-teman memiliki rasa yang sama seperti yang dirasakan? Iya. Baiklah Delia, saat hal itu terjadi, apa yang kamu rasakan biasanya? Saya itu biasanya sedih, karena kan kita juga cukup melalui saya. Terus ketika saya merasakan itu, saya itu nggak tahu mau meluapinnya itu apa, mau mana, mau jalan juga saya itu bingung mau cerita apa. Jadi itulah saya biasanya pas kejadian itu sebenarnya terjadi di kampus karena maka saya bilang kamu kan tidak sendiri, jadi saya tahu di adalah Menurut Delia, apa penyebab orang yang sampai kalau penyebabnya saya nggak tahu saya apa, cuman mungkin itu karena bawaan saya kan saya itu berenang di sini tuh tidak disiapkan, kayak mau sekolah tuh di sini jadi diatur, jadi saya ini pernah dari mana, jadi pas suatu saat saya sudah lumayan dewasa saya memulai minat, ketika saya mau mengungkapkan orang tua itu mereka kan mengatakan kayak oke boleh, cuman pas lagi akhir ketika itu kayak kayaknya tuh ini kurang bagus deh kalau menurut kamu, jadi dia tuh mengatakan itu pelajaran gitu, jadi saya tuh agak kecewa di situ, cuma udahlah daripada nanti karena kan saya juga belum sanggup jadi saya tadi yang sudah diceritakan ternyata ada hubungannya dengan masalah ya, bahwasannya dia hanya mengikuti apa yang diinginkan sama orang tua sehingga dia tidak punya pilihan sendiri untuk melakukan sesuatu ya. Nah, mungkin biasanya ketika hal itu terjadi, apa yang akan dilakukan? kalau itu terjadi karena kan kita sering jadi saya tuh kayak nyari kesempatan ini biar perasaan itu hilang, jadi kan saya tuh nonton musik atau saya keluar dan jalan-jalan sampai terus gampang dalam kehidupan sehari-hari kami. Tadi mungkin karena jadi saya yang tidak bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan, jadi orang itu kayak gimana mau beli makanan atau apa, kalau saya mau makan ini, tapi ketika mereka saya mau makan ini kita saya juga Biasanya ketika hal itu terjadi, siapa orang yang sekitar yang berkorban? jauh itu kan ada teman saya itu kayak cuma kalau kan itu
kembali menonton karena saya itu menjadi maka walaupun saya tidak tahu aku sih akan mengalami dari mana dari mereka atau dari saya sendiri cuma saya itu kalau saya sudah melakukan banyak hal saya jadi saya itu benar-benar referensi kalau saya lagi mengajarkan kemungkinan masalah ini terjadi di masa depan. Kira-kira apa yang kamu lakukan dengan diri yang sekarang untuk melakukan itu? Belum bisa lewatkan pikiran yang meninggalnya muncul ya. Baiklah teman-teman di sini, teman-teman mungkin bisa membantu dia untuk bagaimana caranya bisa lebih baik lagi untuk bisa percaya diri dan mengeluarkan pikiran yang muncul ketika apa takut dalam menyampaikan pendapatnya. Tidak apa-apa. Ya, dapat semacam seperti solusi lah agar dia ini agar lebih berani lagi di dalam menyampaikan pendapatnya dan tidak takut ketika dia menyampaikan itu salah atau dijudge oleh orang lain. Mungkin jadinya bisa terlalu menggunakan mata orang dan tidak usah menunjukkan orang gimana kita. Jadi kita fokus ke diri kita fokus ke perjalanan hidup kita ke depannya kayak gimana, kita fokus sama apa tujuan dan misi yang bakal kita tuju. Dari kata tadi tujuan, kemudian goalsnya, ya pikirkan tentang diri kita, tidak usah pedulikan apa yang orang lain pikirkan. Pokoknya harus berpikir secara positif. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin kata pendapatnya agar dia ini bisa lebih baik lagi. Silakan. Tidak usah banyak menggunakan tapi kadang emang kita harus menggunakan orang lain. Kita emang lagi butuh masukan ataupun itu wanita ambil bagian yang lebih terlihat. Makanya nggak usah yang lain ada tambahan mungkin? Tidak apa-apa, silakan. Sama seperti tadi. Jadi coba untuk memikirkan positif, agar memikirkan apa yang orang katakan, dan yang penting adalah pentingnya saja. Jadi usahakan untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang berfokus kepada apa tujuan dari seperti apa. Oke. Jadi bagaimana dia setelah mendengarkan pendapat dari teman-teman tadi, apa yang dia rasakan? Saya senang karena sudah
Delia ke depannya agar bisa lebih percaya diri lagi dan menyampaikan pendapatnya? Saya akan mulai dengan Pikir-pikir mungkin memberikan tujuan hidup, tujuan Delia itu apa sekarang? mungkin saya akan mengambil analisa saya terkait tadi bahwa saya harus lihat bahwa tujuan saya di sini apa yang menjadi apa di sini, kemudian jelaskan kembali. Oke, baiklah, terima kasih Delia. Nah, baiklah, kita akan menunggu progres Delia nih minggu depannya seperti apa kira-kira. Baiklah teman-teman, terima kasih setelah menyampaikan pendapatnya masing-masing di sini. Kakak sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan masukan pendapatnya terhadap masalah media tadi. Mungkin di sini kakak ingin ada pesan dan juga pesan terhadap sesi podcast kita ini. Silakan. Pesan dan pesannya dalam buku kita ini apa? Tidak apa-apa, bebas satu aja ya, satu aja mewakili itu. Iya, pesannya dalam sini apa? Bukan. Udah. Kalau dari aku jadi kesalahan saya itu kita jadi bisa lebih mengerti apa yang lagi dirasain teman kita, terus juga kita jadi bisa lebih